Badi perlu dipanjang kena badi jadi kamu. Yang dipikir oleh awak masyarakat yang wateuronyan zamannya apa kira-kira merasa wateuronyan takut? Kamu mereka tapi ji pada ji jadi kamu ada kamu dicak ada. Padi la rumah, dicak. Kaya-kayanya tu dicak ikan ni pegak kolok-kolok ke dek. Gorong-gorong. Gorong-gorong. Ke dia pur ke. Dia belah minta. Nya cerita lepas. Tengok lah kamu ambil nak. Kamu tok lu bro tu. Anak pakaian. Bajai hana le Payah pak dia payah pakai guni lah tu. Payah pakai kau ni. Kamu lu. Baju awal ho, dicok cip. Kamu Ane beli tapu. Ane beli tapu. Ane beli tapu ke masyarakat kampung. Ke masyarakat kampung. Duduk truk. Jepang mendarat ke Aceh, muatannya mendarat dengan tidak ada perlawanan untuk memburu Belanda, untuk berperang Belanda. Ya. Tidak ada perlawanan dengan Aceh. Kerjasama. Sejarah Jepang yang orang tepu di Ino. Benar kan? Sejarah awak Jepang. Yang orang tepu Ino. Reaksyon di tengah hemat kerajaan. Reaksyon di tengah. 3 tahun pegang kerajaan. Jadi yang ni hak koko. Pegang koko berana. Karena tak setor kimasta. Bumi. Lain ada kena. Yang macam kamu ngau kadang nak mancang bau jong derung lupa. Satu, dua, tiga. ひょんなことから2004年のスマトラ沖地震の被災地インドネシアのアチェと私の住む東北とをアートで結ぶ国際交流を始めることになり2016年からさまざまな活動を行ってきました。ジャパンアートといっても絵画や彫刻のようなものではありません。お汁粉を作ってみんなで食べたり、みんながやりたいということを実際にやってみたり、個人の記憶をもとにそれを映像や音楽などさまざまなメディアで形にしたり、コミュニティアートと呼ばれる取り組みです。インドネシアで活動を行っていくにあたって日本による占領という歴史を避けて通ることはできないと考えていました。アチェの若者たちとプロジェクトを進めながら折に触れて当時を知る人にインタビューをしたり、日本軍の残した跡を見に行ったりもしました。しかしこれと一体どう向き合ったらいいのか、自分とこの歴史との接点をどう見つけたらいいのか、正直考えあぐねていました。それが私にとっては一番身近な戦争である一方、アチェの人々にとってはその後に起こった内戦の方が生々しく辛い身近な体験であり、第二次大戦をことさらに取り上げようとする態度は日本人である私の自己満足に過ぎないのではないかと思ったりもしました。そんな時に出会ったのが元日本兵を祖父に持つ大学生マウリダ・ラフマでした。彼女と出会ったのはムラボーというスマトラ沖地震の震源のほぼ真向かいにある町でした。最初彼女は単にこの町出身の大学生と紹介され、一緒に丸一日震災遺構や観光地などを見て回りました。夕方、そろそろ今日はお開きという段になって初めて彼女から自分の祖父は日本兵だったと聞かされ、私は急に第二次大戦というこの大文字の歴史が一つの顔を持った物語として立ち現れるのを感じました。Tahu namanya
siapa? Nama saya Iskandar Ishikawa. Iskandaru Ishikawa. Waktu dikirim dari Jepang dari Niigata itu muda kali pergi. Jadi malu pulang waktu itu kan, karena tidak menang. Tapi saya pernah tamat SMA kan, waktu saya SMA tahun 79. Ada datang wartawan Jepang. Dia cari keluarga tentara Jepang kan. Kebetulan ketemu sama saya, dia cari akan dapat informasi sana. Kemudian datang surat dari anak kakak bapak saya. Datang surat. Kebetulan anak kakak bapak itu dekat hukum Universitas Tokyo, Profesor Dr. Hideo Niwayama. Padahal karena datang surat kan ditulis dalam bahasa Inggris. Jika mungkin kami akan datang bersama paman kamu, dia bilang gitu kan. Adik bapak saya yang pernah berperang ke Cina, yang itu namanya Tamiji Takahashi. Itu kemudian gagal, nggak ada datang. Surat pun nggak ada itu karena saya waktu itu nggak pandai bahasa Inggris, nggak. Kira maklum lah. Akhirnya saya selesai SMA, saya pergi merantau ke Jakarta sendiri. Kemudian begitu saya bisa sarjana muda lah akuntansi, walaupun susah-susah dapat kuliah juga saya di Jakarta gitu, bertani itu. Kemudian saya pulang, saya ajak abang saya, yuk kita cari paman kita di Niigata, gitu. Saya pergi, itu saya nggak tahu bagaimana cara pergi ke sana, nekat lah gitu. Akhirnya saya ajak abang saya ke Jakarta, saya pergi ke kedutaan Jepang, saya minta visa kan. Akhirnya malam saya beli tiket Garuda, malam berangkat, pagi sampai ke Narita. Maka kami urus paspor, kemudian bulan Desember tahun 87 kami berangkat ke Jepang dengan tidak ada, istilahnya belum bisa berbahasa apapun, kecuali adik bisa bahasa Inggris. Sampai ke Narita pagi. Mungkin salah seorang Ibu Sumiko, wanita Jepang yang bernama Sumiko. Wah, siapa? Kebetulan dia sudah kawin dengan orang Indonesia. Ibu ini kawin dengan orang Indonesia. Ibu Suryanto, baru ingat saya. Kerjanya kalau tidak salah saya suaminya di petrokimia. Apa nama? Petrokimia. Jadi mungkin dia lihat kami, dia datang, adik mau kemana katanya. Kami bilang kami mau mengunjungi paman, namanya Tamiji Takahashi. Pokoknya ada alamat waktu itu, di Shinden Bata dia, Shinden Bata, Kashiwazaki Niigataken. Jadi oke lah, dia bilang. Sudah punya janji, kami bilang ada janji. Kalau istilahnya adat orang Jepang, kalau tidak diundang itu tidak dilayani, katanya itu adatnya. Tapi kenyataannya lain. Bilang oke, saya bantu, dia bilang. Beli koin telepon. Setelah beli koin telepon, dia telepon ke sana. Jadi paman ini terima dengan baik dia. Keluarga kamu orang baik, dia bilang. Sore datang, begitu sampai lihat paman persis kayak di fotonya kan. Inilah paman, adik bapak kan. Udah dipeluk lah kami berdua-dua. Ya gitu. Dia bilang, kamu berani kali kemari, nggak tanpa komunikasi terlebih dahulu. Ya, terharu dia, keluar air matanya kan. Itu lama kali dia sama abang, dia peluk abang. Abang yang mirip bapak waktu itu kan. Gitu. Itulah pertama kali saya Shinkansen tuh, kereta api cepat. Begitu sampai ke Niigata, dibawa tuh ke restoran, dah rame. Ternyata ada juga veteran-veteran perang dulu yang di Aceh nih kan, gitu. Akhirnya itulah acara pertemuan pesta itulah, sampai minum sake, sampai mabuk. Awal musim salju, jadi kami tahun baru di sana lah. Jadi dijemput oleh pamani, dibawa ke Shinden Bata. Kami di rumah paman tuh seminggu, kemudian kami diantar lagi ke rumah kalau kami kakak
kakak sepupu di Kojima. Dia bilang, paman ni bilang pergi ke rumah orang tua kami. Kalau kami melihat di situ di rumah itu masih ada istilahnya gambar orang tua saya dengan bapak dan ibunya. Makanya disebut itu mungkin rumah orang tua kami. Jadi seminggu di sana kami dilayani dengan baik. Memang keluarga kami yakini orangnya baik-baik. Jadi seminggu di Kojima, kemudian dijemput lagi oleh paman balik lagi ke Sindenbata. Jadi setelah genap 3 minggu, kami diantar balik ke Tokyo untuk pulang. Itulah sebenarnya saya kepingin ketemu yang sama profesor itu kan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin enak komunikasi kan, gitu. Karena paman juga dia nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun nggak ada kan. Gitu. Kayak Tarzan aja. Gitu. Kemudian semua dikasih lihat surat yang bapak saya kirim waktu zaman perang berpisah dengan dia, di bundelnya memang rapi kali dia. Kemudian dia bilang, dia tanya akhirnya waktu kami mau pulang apa maksud kemarin saya mau cari saudara aja kan supaya tahu paman kan. Kami dipikir mau apa tanya ada warisan jatah padahal enggak. Tapi paman sempat bilang kalau saya masih hidup masih ada saudara dia. Kalau nggak ada dia nggak ada lagi. Iya sistem di Jepang gitu apa tradisi itu. Beda kita orang Indonesia. Kapan aja nggak ada BAP saudara. 日本の文化ってそうなのかな。子供には家族の意味って伝わらないんですか。まあ子供孫とか。なんで私はこの家族の縁は私が切れたらそれでおしまいだよと言われたんですか。石川信光さんは1916年大正6年新潟県柏崎市小島に父末松さん母民さんのもと8人兄弟の三男として生まれました。柏崎の中心部から10キロほど内陸のこの地は両親が決めた相手との結婚を望まなかった2人が家を出て自分たちで開いた土地だと伺いました。新潟県が保管する記録によれば信光さんは1938年昭和13年22歳で志願して軍に入隊。広島を出発しハルピンに到着。ここで編成された砲兵情報第一連隊に入営しました。5月満州とモンゴルの国境地帯でノモンハン事件が勃発すると信光さんの部隊にも応急派兵が命じられ7月から約3ヶ月間この戦闘に参加しました。その後ハルピンへと引き上げ1941年1月に満期除隊予備役へと編入されています。記録に記されているのはこれだけです。第二次大戦中の足取りについてはほとんど分かりません。イスマイルさんが持っていた書類によれば信光さんの戦時中の身分は軍属。厚生省の作成したスマトラ地区未帰還者等名簿などによればパレンバンにあった南方最大の燃料生産施設南スマトラ燃料工所に勤務していたようです。1945年12月6日スマトラ島アサハンにある農園に復員。その後インドネシアの独立戦争に加わりました。戦後イ
インドネシアに残留した日本兵は900名を超えます。主にスマトラ島とジャワ島で、スマトラ組は約250人。中にはスパイゲリラ養成学校を開校した人もいました。しかし1950年、オランダとの戦争が終結し、インドネシアが独立を勝ち取ると、インドネシア政府はアチェの独立運動に元日本兵が加わることを恐れ、当時スマトラ島に残留していたとされる100人以上の元日本兵をメダンに軟禁しました。この軟禁を機に結成されたというスマトラメダン日本人会から1957年、信光さん宛てに出された手紙が残っています。戦後、アジアに残留した日本兵についての著書「残留日本兵」の中で、著者林英一さんは次のように書いています。そもそも異国の地にあって彼らが腕を振るえる分野など皆無であり、結局多くの者が技術か小商売かこの闇商売を選んだ。具体的には無免許の医者、自動車修理、飲食店、行商、華僑の店の手伝いなどであり、一時は爆薬を使って漁をした者も大勢いた。この中で一番成功したのが医者だった。100人足らずのアチェ残留日本兵の3分の1が医者をやったとされる。Kalau saya, memang mungkin saya yang sedikit mengenal orang tua saya, walaupun saya baru berumur 6 tahun waktu itu. Terakhir orang tua saya punya profesi mengobati orang-orang kampung di sini. Waktu itu dari Merabu sampai ke Suak Semase, mungkin Arongan sampai ke hampir ke arah Sungai Mas sana. Itu pakai sepeda jauh. Itu seminggu sekali baru pulang. Istilahnya berperan di bidang kesehatan, mengobati orang sakit tanpa mengharapkan juga, bukan semata-mata karena uang, bukan. Nah, jadi kalau orang kampung yang tua tuh, kalau masih yang tua-tua tuh yang merasakan bapak yang mengobati, mereka menganggap sangat baiklah, membantu. Sayangkan kita semua foto-foto itu kita dulu di Jepang tuh kan banyak hilang karena tsunami. Iya. Itulah. Kemudian tuh yang lengkap kali kalau cerita tuh sama ibu karena ibu sudah almarhum juga gitu. Karena dulu rumah sakit sepi, nggak ada orang. Jadi rumah kita sejarahnya tuh lebih banyak orang pergi ke rumah kan. Rumah udah kaya tuh bawa orang sakit juga bawa makanan bekal sendiri. Ada yang bawa beras, nasi, segala macam kan. Masak di situ, bapak cuma menyediakan kuali. Dulu bapak pandai kali buat itu juga, buat kuali, buat sepatu. Itu serba Sebelah mana rumah bapak dulu? Ini, dua ini. Ngaku jino ya data soal. これはどんな建物だったんですか? Bangunannya seperti apa, Pak? Rumah kayu. Rumah bentuk Model-model joglo Aceh dulu ya? bentuk kayak rumah toko juga dari kayu. Agak modern bapak buat tuh. Udah sampai ke belakang luas. Berapa tingkat, Pak? 2. Nikai dan Tedis. Jadi itulah orang kalau mau berobat tuh semuanya di belakang kan kayak gudang dibuat. Ya, gede gudangnya panjang, ada sekitar ini kan luas panjangnya ada 50 meter lebih ke belakang. Kalau obat-obat kata ibu banyak disuplai sama kawannya yang di Langsa. Pak Mahmud itu kan buka usaha obat-obat juga, apotek ya. Gitu. Kadang-kadang ada juga dari kapal-kapal dibawa langsung dari Jepang. Nama kliniknya apa dulu, Pak, di sini? Semua orang Aceh di sini tahu apa dokter Jepang aja. Nihonjin klinik. Dokter Jepang. Nihon Isha?
本人のお医者さんっていう名前で、そう、ドクトルジャパン。いや、Dokter Jepang. 我々は村帽子郊外の村で石川信光さんの治療を受けたことがあるという人に会うことができました。信光さんはアチェ語の通訳兼助手を連れて自転車で村へと通ってきていたそうです。お名前と年齢を教えてください。 Jadi Pak nerang pegah wujud bapaknya so padu umuika. Umulon. Nyo. 75. Juga saya. 75. Nan bapak? Nan Muhammad Ali. Muhammad Aliさんです。こちらの出身ですか？ Lahir di Melabo. Lahir Melabo. Lahir di Melabo goyong. ここの間にMelaboですね。石川さんに会ったことはあるんでしょうか？ Natong merompak ngon Dato Jepangnya, isi kawannya. Dulu awal lah. Awal ini kebeli. Merompak tapi. Ya, itu mati. Oh, そうですか。 Biasa tamang benong, sunti-sunti orang. 信光さんが亡くなったのは1964年12月26日。まだ48歳の若さでした。石川。26, 26. Meninggal 26, 12, 64. His mother. 信光さんは村坊出身で17歳年下のアニサさんと結婚し4人の子を残しました。亡くなった時イスマイルさんは7歳、イスカンダルさんはまだ2歳でした。そのイスカンダルさんの娘マウリダ・ラフマは1997年生まれの21歳。村坊を離れアチェ州の州都バンダーチェの大学に通っています。高校に通う妹と共におじさんの家で暮らしながらいつか日本へ行きたいと思っていました。あ、なんかちゃんとやってるっぽい。あ、これは何だろう。これはグッジャパン。Ini apa? Itu kayak sticky note kayak itu maksudnya. I also learning hiragana by myself. I also buying this dictionary. And this is also the Robaga Nike Nige dashimashita. いいね、バグ。 Yeah, but I don't know the meaning. I just read. Fly. Yeah. Yes. Go to Japan. Plan. Yeah, Japan. Let's see. Bye bye. Come on. Kak, apa benar kalau musim salju sawahnya tertutup salju ya? Ya iyalah, kalau musim salju karena itu musim dingin, salju turun, jadi semuanya tertutup oleh salju. Maupun itu sawah, rumah, stasiun, lapangan, sekolah, semuanya tertutup salju, putih dan sangat cantik. Nama saya Rahma. Saya orang Indonesia. Tapi kakek saya asli orang Jepang. Dokter Jepang panggilannya. Tahun depan di waktu musim bunga sakura, saya berencana untuk pergi ke Jepang.
air yang keemasan. Ini adalah ayah saya. Beliau bernama Pak Iskandar. Beliau adalah ahli holistik dan herbalis. Beliau merupakan salah satu orang yang menginspirasi saya untuk berprestasi. Pak, Ama ada pertanyaan satu lagi nih. Kok kakek kita nggak pulang ke negaranya langsung setelah selesai bertugas, malahan lebih memilih untuk menetap di Melabuh? Apa alasannya? Pernah tuh bapak dengar dari nenek, dia bilang tuh karena alam Aceh ini begitu berkesan. Karena waktu kejadian dia waktu enggak kembali kan dengan kawan-kawannya gitu. Akhirnya karena dia sempat ditahan di Aceh waktu saat melarikan diri itu gitu oleh DITI itu gitu. Kemudian kan dibawa ke Banda Aceh, jadi dia lihat kehidupan di Aceh ini sangat berkesan, kan dia balik lagi gitu. Mungkin karena juga dia bertemu dengan nenek atau gimana sayangnya, sehingga kehidupannya tambah lebih lagi. Udah berkeluarga di sini, Pak. Udah berkeluarga di sini, sehingga enggak. Dan ini adalah kakek nenek saya. Kakek saya bernama Nobubitsu Ishikawa dan nenek saya bernama Hajah Anisah. Dan ini adalah paman dan bibi saya saat masih kecil dulu. Salah ini Kazumi. Kazumi-san. Kalau nggak salah ya. Moshi machigatte nakatta. Kazumi cewek, kirain cowok. Dia cuma satu laki. Ini aki perempuan juga. Ini paman saya. Beliau bernama Pak Ismail. Beliau merupakan mantan lurah Melabuh dan sudah 20 tahun menjabat. Memang yang dicot selama ini kebetulan lupa pula saya namanya. Tadi beliau kebetulan adik juga berobat ke beliau. Beliau tahu bahwa ini anak dokter Jepang. Malah beliau masak nasi lagi, kasih makan, begitulah kira-kira. Karena mungkin mengingat jasa orang tua. Kalau orang tua kami dulu, kalau pergi mengobati orang-orang yang sakit di kampung itu, kalau ada uang boleh, tidak ada uang pun tidak ada apa-apa. Pokoknya kasih obat dulu. Nah, begitu. Begitulah anunya. Mita pasien yang natom berubat ngon Dr. Ishikawa yang ditahu oleh awak Aceh Dr. Jepang kan. Ya. Dulu awal kau juga. Ini Mumpok tapi. Ya, itu mati. Oh, biasa tamong geno sunti orang. Betul Pak, Dr. Jepangnya ijak gampung-gampung ngon Getangin. Ya. Gedangin dulu. Ya, gedangin. Anda curiga bapaknya keput awak Jepangnya ni buat orang Aceh di pedalaman Aceh. Apa hanai wa di Jepang? Hana terfikir lagi nya arti orangnya Pak? Hana. Boleh dah. Tapi hanya Jepang yang tunti ile. Gotak kan. Go. Dia pupat orang ngontek-teknya bak Jepang ban. Boleh mendung ke nong upat bak Jepang boleh mendung. Kon tipu mendung apa le boleh. Nyo Dr. Jepangnya waktu pompon sebagai serdadu Jepang nah tu Bapak. Hana Siranai. Nah terkejut Bapak kan tepu Dr. Jepangnya tentara Jepang. Ilah ada terkejut. Iya. Biku di mesti naik. Wow, sugoi. Please take the picture. Very beautiful. Beautiful sight.
very tired. This is thing about my father. The perspective from me. I think my father is very strong person. Yeah, and very kind person because with this riding bicycle about the hundreds kilometer away in road, and he helped the patient. I think he is very brave and very helpful to another people. Apa yang kamu akan buat di Jepang? Adakah yang menunggu saya di Jepang? Apa yang terjadi bila keluarga di Jepang tidak mengakuinya? Ada juga yang menduga seperti ini. Tapi harus dicoba dulu, barulah ini saya yang sebenarnya. Kejadian seperti apa ya yang menunggu saya di Jepang? Welcome to Japan. Wow, it's very amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma, salam dari Tokyo, Jepang. Sekarang sudah ada di taman yang berisi hamparan salju pun membentang, pesisir pantai menyimpankan sejuta cerita. Ku tak tahu akan semua. Makan-makan. Video. Enak. Ah, そうですね。ゆうちゃんの写真も。食べてた。はいね。なんか名残惜しいけど。banyak di yang nginep di sini. 私たちの住まい。お父さんここに泊まった。Temen gue rumahnya kan di sini. Jadi waktu itu ayahnyaできたことない。今ね地震でねガタガタしてる。 Nanti Rahma kembali lagi suatu saat nanti. Setelah belajar bahasa Jepang. Nihongo benkyou. 勉強したらまた戻ります。寒い今日。寒い風がないように。
masih. Kaburasete kudasai.そうか、kaburasi kudasai. Sakura hana saki yuki furi sumoru anata no umare kokyo. だってのぶんさんだっちゃ生まれたのはこの上の屋敷でね、くず屋根のうちで昔はみんなくず屋根なんだね。続けるようにあなたならラフマンさんのお父さんとが来た時にここでまだこのお店をやってたので、その時にお茶を飲んで。どうもどうも、しばらくです。しばらくなるほど。はい。しばらくです。はじめまして。じゃあ、sudah lama nggak ketemu. Dengar, ikutin aja. Jadi beri. 私とあなたといとこですよね。このままbilang aja saya. このまま消えるの非常に惜しいです。でも必ず会いに行きます。Sepupu ini anaknya Profesor Hideo Niwayama. Niwayama. Konnichiwa. Hajimemashite. You are very glad. Your daughter has visited. ね、少し似てるよね、お父様にね。ラフマの父イスカンダルさんから聞いた日本の家族のちょっと冷たい対応の理由がこの旅で分かってきました。イスカンダルさんからすれば会いたいという手紙を受け取ってその気持ちに応えるため死に物狂いで働いてやっと手に入れたチケットで日本へ渡ったわけですが、来られた方からすればいきなりインドネシアから親戚が来ていますみたいな連絡が入り、東京まで迎えに行ってみれば言葉も通じない、文化も宗教も違う、本当にいろいろなすれ違いがあったのだろうと思います。そうした記憶が残る親戚たちにどこの誰とも知れない我々のようなよそ者がまた突然やってきて、その娘を連れてきたいというわけですから警戒もするでしょう。それでも最終的にはラフマと我々を受け入れてくれた親戚の皆さんは立派な方たちだと思います。その一方で感極まって抱き合ったり、また来なさいと何度も口に出したり、そんな家族関係をデフォルトと考えているインドネシアのラフマからすれば、日本的歓迎は少しよそよそしいものに感じたかもしれません。しかし物おじしないラフマの明るさはそうした違いも軽々と乗り越え、空いた時間の空白を埋めていきました。じゃあね、またね。はい、はい。2020年1月、再びアチェを訪れた私は3年計画で進めてきたアートプロジェクトを終わらせる準備に取り掛かっていました。この数年間、1年のうち1ヶ月半ほどをアチェで過ごしてきました。それも今回で終わるのか。
と思った時、私はいつしかもう見慣れたものになってしまっていたこの朝の喧騒、ゆっくりと時間の流れるマロンコピー、辛い食べ物と甘いコーヒー、猫、ベチャ、陽気な人々、そうしたもの一つ一つをもう一度新鮮な気持ちで捉え直そうとしていました。私はいつしか戦争が終わって日本に帰ることになった日本兵と自分とを重ねていました。その時彼らは一体何を思ったのだろうか。実は石川博光さんのように、戦争の後インドネシアに起こった日本の方は、1000人に上ると、言われています。皆さんは、インドネシアに起こった日本兵のことは知っていましたか？ Satu pertanyaan dari kami, apakah rekan-rekan pernah mendengar kisah atau cerita tentang serdadu Jepang, tentara Jepang yang tetap tinggal di Indonesia untuk menolak pulang ke Jepang? Pernah dengar? Yang pernah dengar katakan. Saya, Bapak itu menetap di Indonesia pertama karena alasan jumpa sama nenek itu. Mungkin karena keadaan alam kita di Indonesia yang membuat Bapak itu nyaman. Menurut saya itu jadi Menurut saya karena yang pertama keluarga, mungkin kan nenek yang tadi kakek cinta. Itu menurut saya. Terus yang bantu orang sakit yang waktu terjadi tsunami. Itu aja. Benar sekali. Kalau dari perspektif saya, kakek saya memang mungkin karena jatuh cinta sama orang Aceh ya, menetap di sini. Tapi ternyata selama kakek saya masih hidup, sering mengirim surat mengenai keluarganya beserta foto-foto keluarga kami. Contohnya seperti ini. Ini foto bukan kami temukan di Aceh, tapi kami temukan saat di Jepang, di rumah saudara-saudara tadi yang di Jepang. Berarti saudara saya itu masih menyimpan dokumentasi atau kenang-kenangan dari kakek saya, walaupun
kakek saya sebagai anak dari keluarga itu jauh di Indonesia, dan juga mengenai mengobati orang sakit. Jadi Pak Kadawaki, saya dan seluruh Aceh Japan Art Consortium mencari sejarah tentang kakek saya yang katanya seorang serdadu, tapi tidak dapat satupun informasi-informasi atau file yang menunjukkan bahwa kakek saya itu tentara. Namun setelah diselidiki di museum, di catatan sipil Jepang, ternyata kakek saya itu datang ke Indonesia itu sebagai tenaga medis untuk para serdadu. Jadi beliau tidak langsung berperan yang di depan, namun beliau yang mengobati serdadu-serdadu dan juga mengobati orang-orang Indonesia yang sakit lainnya. Dan juga kalau saya meneliti lagi tentang karakteristik kakek saya, beliau itu benar-benar melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Karena beliau mengobati orang, bahkan kenapa tadi saya di video naik sepeda itu mereview atau saya menceritakan seperti itulah kakek saya dahulu dari suatu desa ke desa yang lain jauh-jauh kilometer, bahkan perjalanannya itu berjam atau memakan hari hanya untuk mengobati orang. Itulah mungkin rasa kemanusiaan kakek saya sebagai seorang dokter, dan karena itulah mungkin kakek saya begitu dihormati oleh rakyat Aceh, khususnya orang Labu. Apabila ditanya oleh misalnya saya ketemu sama orang Labu, kok Rahma migran Cepit makanya orang Cepit lah, orang mereka orang Jepang lah gitu kan. Rahma misalnya menjawab, ya kakek saya orang Jepang dulu, dokter. Oh iya, kamu orang ini ya. Kakek kamu tuh sangat terbiasa dulu untuk masyarakat Labu, karena mengobati orang-orang Labu dengan secara gratis. Ya. Nah, jadi mungkin itu salah satu motivasi saya dan inspirasi saya untuk maju. Pak Kadawaki saat mencari tentang keluarga saya di sana, beliau sempat bilang mungkin saja keluarga yang di Jepang itu nggak mau menerima kamu gitu kan. Namun ternyata pas saya sampai ke sana, mereka itu menunggu-nunggu kedatangan saya.
my uncle house. Ah, uncle's house. Okay. Kira si masih lama. Di samping hotel nggak ada warung kopi kan situ aja kan bentar ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Manten no sora o nagamereba kirameku hoshi ga anashiteru anata to onaji hoshi o Kalau saya lihat memang saya sudah puas dengan perjuangan yang Bapak berikan terhadap saya dan anak gitu. Kemudian juga mengenai mencari data tentang siapa bapak saya sebenarnya kan gitu. Itulah. Saya juga udah menduga dari awal pas pada akhirnya akan nggak dapat datanya gitu. Karena juga untuk kita di sini sedikit juga dari informasi ibu, ya, gitu. Walaupun orang tua saya berasal dari Jepang, ya kan, yang pada akhirnya bertahan di Indonesia tidak kembali ke Jepang, itu membuktikan bahwasanya dia benar-benar menjadi orang Indonesia asli, sehingga dan hubungan pun persaudaraan dengan Jepang pun berlangsung terus, gitu, sehingga tidak membuat kami terpisah. Ya, Jadi selama ini sebenarnya sebelum mereka berdua datang yang orang Jepang, banyak orang Jepang lain yang tertarik, bahkan juga sampai minta-minta kartu keluarga, dokumen-dokumen itu kan, diminta persis sama kayak mereka, tapi nggak ada kejelasan. Yang ada kejelasan cuma Kakak Doaki dan Pak Watanabe.
ぎ雪降り積もるあなたの生まれ故郷私は今日も届かぬ手紙待ち続けるようにあなたならどうしただろう私は思い続ける駆け込